السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, azani wa azakumullah. Kita masih melanjutkan kitab Wasfat Manhajiyah Tarbawiyah Da'wiyah min Siyar Sahabat, prinsip pendidikan dan dakwahnya para sahabat, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Syafi'i Habibullah Ta'ala, berkenaan dengan fitnah, yaitu wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang banyak faidah, dan itulah yaitu baiknya para ulama sunnah bagaimana mengambil faidah pada saat setiap kejadian atau peristiwa yang ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Di antara yang dapat kita ambil kesimpulan atau faidah peristiwa tersebut, yaitu at-takhdiru minal qawli fil ilm. Para sahabat itu berhati-hati, tidak mau bicara kalau tidak ada dalil. Para sahabat itu dia berhati-hati, tidak mau mengatakan, oh ya ini itu begitu, tidak. Kecuali setelah ada dalil baru mereka punya pegangan. Dan yang dimaksudkan bila ilmu maknanya adalah ilmu yang sifatnya betul jahal, jadi ilmu yang yakin. Terutama kita mempelajari ilmu din, maka inilah pokoknya ilmu. Nah, upayakan kita tidak berbicara kecuali ada dalil dari qala Allah Ta'ala wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala membatasi baiknya bicara kita itu hanya tiga. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada umumnya perkataan orang itu baik kecuali tiga perkara: memerintahkan sedekah, kemudian memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, kemudian yaitu menengahi atau mendamaikan orang yang bersengketa. Maka tiga ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala baiknya bicara kita. Jadi kalau ada orang yang mengajak mari kita limpah, yaitu untuk kepentingan limpah, baiknya bicara. Kemudian juga mari kita untuk menyampaikan dakwah, karena dakwah adalah menyampaikan firman Allah Ta'ala dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menyebab orang itu menjadi tahu asalnya tidak tahu, menjadi orang yang bertauhid ketika sebelumnya dia berbuat syirik, menjadi orang yang ahli sunnah ketika sebelumnya dia mengamalkan bid'ah. Nah, dikata Syekh di sini, al-hadaru wa taqdiru min al-qawli bila ilmi. Maka para sahabat waspada, berhati-hati, tidak mau bicara kalau tidak ada bukti, tidak ada dalil. Fahadzal amru minal asasiyah. Maka ini perkara termasuk prinsip, termasuk dasar. Karena apapun kita bicarakan ke ilmu hancur. Kalau sesuatu butuh ilmu, butuh yaitu keyakinan dan butuh penjelasan, sehingga kita itu melangkah. Warraqaiz min manhaj sahabat, dan inilah prinsipnya manhajnya para sahabat, tidak bicara kecuali dengan dalil. Tidak misu'unihim, untuk semua urusannya. Jika ketika mau berkata, cari dulu dalilnya. Ketika mau berbuat, mana dulu dalilnya. Dan orang mau berkata dan mau berbuat, ada dalil sebelumnya itu nikmat. Jika berbeda orang membantah, bisa menjalani. Mana dasarnya bisa menjalani? Berbeda dengan orang mengamalkan bid'ah. Ketika ditanya marah, dia mana dalilnya marah. Karena memang tidak punya dalil.
seharusnya orang ditanya kalau dia punya ilmu menjelaskan dalilnya. Oh itu umumnya orang tidak dalil. Atau umumnya orang berjudi tidak mau berjudi. Atau umumnya orang itu mau maksiat lalu kita berbuat maksiat. Jangan kita bukan umumnya, tapi dapat kita mana qala Allah Ta'ala dan mana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'an akan al-qaul, baik itu berupa ucapan beliau dan para sahabatnya tidak bicara kecuali secara dalil. Fil fatawa khassa, demikian juga ketika berfatwa. Makanya kita jumpai sering para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ini? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tawazunnya para sahabat tidak bicara perasaan, impian dan sebagainya lainnya. Bicara yang ada dalil. Bagaimana kita tidak mengikuti mazhabnya para sahabat, prinsipnya para sahabat, karena para sahabat diam dan berbicara kalau tidak ada dalilnya. Baru berkata dan berbuat kalau ada dalil. Aw amatin ma'aw awliyaihim aw ma'ahdarihim. Demikian juga bicara di hadapan temannya atau di hadapan musuhnya pakai dalil. Dan pakai dalil itu nikmat. Bagaimana keterangan waktu yang lalu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu dia dalam urusannya ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan dalil, dan juga begitu para sahabat yang lainnya. Wal qawlu 'ala Allah bila ilmin min akbar dzunub. Bicara atas nama Islam, atas nama Allah tanpa ilmu paling besarnya dosa yang lebih syirik. Kok begitu dia? Nanti akan ada penjelasan. Bicara tanpa ilmu bahayanya lebih besar daripada syirik pekerjaan. Karena orang menyembah matahari itu hubungannya dia dengan Allah. Tapi kalau orang bicara tanpa ilmu, maka dia tersesat dan menyesatkan orang, termasuk dengan fadail. Itu yang paling besar dan paling bahaya. Lalu wa'adamu dhanbin 'usya Allah Ta'ala bihi. Bahkan itu lebih besar dosanya daripada Allah itu didurhakai. Orang berbuat zina, berbuat mencuri, dosa dia. Tapi lebih besar dosanya orang zina yang mengatakan itu Islam, padahal lebih derajat. Karena rata-rata orang berbuat zina, dia mengaku kesalahannya. Orang mencuri akan mengaku kesalahannya dia. Ya, dan itu urusannya bahayanya untuk pribadi. Tapi kalau bicara tanpa ilmu, bahayanya besar. Seandainya boleh bicara tanpa ilmu, tidak perlu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Kenapa faedahnya Allah Ta'ala mengutus utusannya? Ini peringatan untuk orang agar jangan macam-macam mengatakan inilah Islam, tapi tidak ada dalilnya. Inilah Islam, mana dalilnya? Inilah wajib, mana dalilnya? Inilah perlu kita rayakan, mana dalilnya? Karena kita dituntut, karena kita disampaikan oleh Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wahai Nabi, kamu jangan berkata kalau tidak tahu ilmunya. Jadi beliau tidak boleh bicara apabila tidak punya ilmu. Maka bagaimana kita ucapnya? Wa idza qala qa'il, apabila dia menanya, alaika syirku a'zamu dzambin? Bukankah syirik itu paling besarnya dosa? Sebagaimana Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Bahwa syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Bila betul syirik pun bisa paling besar. Lakin syirka tetap mutafarri'un 'anil qawli 'ala Allah bil ilmi. Tapi syirik itu bukan hanya pekerjaan. Syirik itu juga muncul dengan usahanya. Nah, jadi syirik itu bukan hanya tindakan anggota badan kita, termasuk masalah pula. Bukankah ketika sahabat datang kepada beliau mengatakan Masya Allah wa ta'ala ya Rasulullah, ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan ini dikehendaki oleh engkau wahai Nabi, maka beliau merasa berat dengan ucapannya para sahabat ini. Sa'altani lillahi nisyan aisyah betul. Apakah kamu mau menjadikan kain sebagai sekutu? Padahal maksudnya hormat kepada beliau. Wahai Nabi, ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan ini dikehendaki oleh diri wahai Nabi, ini kau kehendaki wahai Nabi. Disebut ini dikehendaki oleh Allah dan ini dikehendaki oleh kau wahai Nabi. Dia mengatakan, Sa'altani lillahi nisyan.
Beliau tidak senang, malah menunjukkan ketidaksenangannya, menunjukkan kebenciannya. Apakah kamu memberikan saya sekutu? Bukankah itu syiriknya besar? Jadi jangan dikira orang itu syirik hanya menyembah patung, hanya menyembah kuburan. Syirik itu pula timbul dari lisan. Dan justru kalau kita hitung syirik yang dilakukan oleh lisan lebih banyak daripada yang dilakukan perbuatan. Karena syirik lisan ini tidak harus pergi ke kuburan. Berbeda dengan orang minta kepada kubur, datang ke sana nyewa mobil yang lain. Syirik lisan di pasar, di mana tempat dia bisa bicara. Makanya beliau mengatakan man jadman baina al-yayyi wa baina fakhidaihi adman lahu jannah. Siapa yang menjamin diriku, yang mana dia itu mau menjaga antara dua carbonnya, menjaga lisannya, dan mau menjaga antara dua pahanya, mana menjaga farjinya, aku akan jamin dia masuk surga. Karena dua ini penyakit dunia, penyakitnya lidah dan penyakitnya syahwat. Penyakitnya lidah dan bersilatnya lidah. Para dai yang sebenarnya mendahulukan logikanya, mendahulukan rasunya, yang ini merajak di mana-mana tempat. Berbeda dengan berbuat dengan tempatnya tertentu dia. Berbuat di tempatnya tertentu, tapi bersyirik dengan lisan ini di mana-mana. Memasuki masjid, waya itu majlis-majlis dan juga yang lainnya. Bagaimana orang menganggap bahwasanya syirik itu hanya dilakukan dengan perbuatan, maka syirik bisa dilakukan dengan lisan. Para sahabat terlibat, cuma para sahabat tidak tahu jika disebut oleh beliau. Datang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ija'al lana data anwatin karena lahum datu anwat. Wahai Nabi, buatkanlah kami gantungan-gantungan untuk mengerapatkan pedang tadi, sebagaimana mereka punya gantungan-gantungan di pohonnya. Dia mengatakan, Allahu Akbar. Nah, adalah sunnah. Allah mengatakan ini fungsinya dan dulu. Sebagaimana kaumnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Ya. Wahai Nabi Musa, buatkanlah kami ini Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ini manusia yang hidup bersama utusannya masih jatuh kepada syirik. Apalagi kita yang sudah jauh dari utusan Allah Ta'ala. Kita hidup di tengah fitnah. Kita hidup berkelimpangan dengan orang berbuat syirik. Maka tidak mustahil syirik yang dilontarkan oleh lisan ini lebih banyak daripada yang dilakukan oleh fisik manusia. Ya, jadi Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Namun syirik ada kalanya dari kita dan ada kalanya dari anggota badan atau pekerjaan manusia. Maka semuanya syirik. Nah, syirik itu dan lebih bahaya karena akan direkam dan akan menyebar ke sana kemari. Makanya kita tidak boleh bicara kecuali ada dalil. ولهذا قال ابن القيم في أعلام الموقع. Maka berkata Ibn al-Qayyim al-Jawzi, muridnya Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in, وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْقَوْلَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فِي الْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ. Sungguh Allah telah mengharamkan orang itu berfatwa dan orang itu menghukum atau mengadili tanpa ilmu. Maka itu dilarang. Kalau fatwa harus dengan ilmu. Kalau fatwa dengan ilmu itu enak. Apapun kita ditanya detail itu jangan apa. Tapi kalau fatwa itu muncul dari rasunya, hari inilah itu nanti akan itu. Saya dengan dapat kemarin. Kita teman orang bohong, tidak tepat dia. Tapi kalau berfatwa dengan ilmu, dan ilmu itu yaitu ada pada yaitu pikirannya, maka kapanpun ditanya sahabat pertama. Wata'alahu min a'zamil muharramat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan paling besarnya perkara yang haram. Di paling besar yang haram adalah syirik yang berupa lisan. Bal ja'alahu fil martabatil ulya. Bahkan syirik berupa lisan ini lebih paling puncaknya syirik. Paling puncaknya syirik. Karena lisan itu gampang bicara, gampang melakukan syirik. Dan tanpa lainnya, tanpa upaya,
seseorang melakukan syirik, dia berangkat ke tempat-tempat yang teramat khusus, dia tak perlu dan perlu kekuatan fisik dan juga yang lain. Tapi bisa di rumah dia menjadi jarang, di radio juga menjadi jarang, di mana tempat juga jarang. Dan itu sekarang yang menyebar banyak fitnah terjadi karena lisan manusia. Wa bada'a bi akhaffiha wa qad al-mubiqah. Dan sungguh Allah telah menjelaskan kerusakan, menjelaskan dosa-dosa. Wa bada'a bi akhaffiha, dan dia menjelaskan dosa pada lihat. Kemudian agak berat, kemudian paling berat. Kata Allah berfirman di dalam surat yaitu Al-A'raf ayat nomor 33. Ini sebagai dasar bahwasanya perkataan itu bisa juga masuk pada syirik. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Dikawin Nabi ngomong umat ini bicarailah sesungguhnya Rabbu, yaitu Allah mengharamkan perbuatan kecil yang nampak atau yang tidak nampak, mengolok-olok, menghibah, ya, membunuh, adalah perbuatan kecil. Ini paling bawahnya, tingkatan paling bawahnya. Kemudian wa a'zama minhu, Nabi Muhammad mengatakan, dan ada yang lebih besar lagi dari ini, wal isma wal baghy bighairil haq. Orang yang melakukan dosa dan melakukan perbuatan curang, kedzaliman tanpa ada dasar yang sah. Ini tadi perbuatan kecil lisan yang biasa, yang itu bukan syirik, itu ya umpamanya orang bohong, ya, orang menipu dia, ya, orang menimbang bahwa ini 1 kilo padahal 3, ya, orang memalingkan yaitu pendapat yang lain dan yang itu adalah paling rendah. Kemudian yang lebih lagi wal isma wal baghy bighairil haq, maka perbuatan dosa dan curang kedzaliman. Wa a'zama minhu. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan penjelasan lagi, ada lagi yang lebih besar, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan. Dan apabila kamu menyebutkan Allah yang mana Allah tidak menurunkan dalil untuk bolehnya kamu menyebutkan Allah. Nah, nomor 3 di sini. Jadi pertama saja dosanya lisan, biasanya belum menyangkut masalah urusan ini. Yang nomor 2, dosa dilakukan oleh fisik manusia, ya, mencuri dan juga yang lain. Nomor 3, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Apabila kamu menyebutkan Allah Ta'ala yang mana Allah tidak menurunkan dalil bolehnya kalian menyebutkan Allah. Ini nomor 3. Nomor 4, wa a'dhamu minhu. Dan ada lagi yang lebih besar, lebih berat daripada syirik. Nomor 3 ini, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan apabila kamu bicara atas nama Allah, tentunya inilah Islam, inilah perintah Allah, inilah sunnah Nabi. Tapi malah ta'lam, yang mana kamu tidak tahu dalilnya, ini paling berat. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, termasuk syiriknya lidah. Kalau tadi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan, ada itu syiriknya anggota. Kalau diketahui syiriknya lisan lebih bahaya, karena syiriknya lisan itu bisa lewat udara, bisa lewat radio, bisa lewat internet dan juga yang lain. Berbeda dengan orang yang melakukan dia itu minta pada dukun, minta pada paranormal pribadi dia. Dan itu perbuatan. Jadi syirik ada syirik di situ pekerjaan, dan ada syirik di lisan usaha. Maka para sahabat radhiyallahu menjauhi, tidaklah bicara masalah urusan din kecuali dia yakin dalilnya, supaya tidak menjadi kehidupan umat. Dan peringatan untuk para fuqaha, para fakih, para mampu jangan lupa. Dan juga para mubalik tidak boleh membuat begitu saja satu kalimat yang keluar harus ada kalimat. Kalau tidak menjadi kehidupan umat, bahaya. Karena orang ketika dia bicara, yang mana orang itu diorangkan oleh orang. Ya.
itu lebih banyak pengaruhnya oleh orang yang mendengarkan daripada orang berbuat maksiat biasa. Orang awam berbuat maksiat tidak ada orang yang mau menirunya, karena orang itu tidak punya kewibawaan, tidak ada hubungannya dengan kedudukannya. Tetapi kalau orang seseorang ustaz, seorang mubalik, seorang hafiz, cerita yang lain akan ditinggal oleh orang. Dan umumnya orang awam membenarkan apa yang dikatakan oleh mereka. Maka waspadalah dengan ayat wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, jangan katakan bicara yang kamu tidak tahu tadinya. Dan karena inilah perusak yang paling besar. Makanya ditakuti oleh beliau, in akhwafu ma akhafu 'alaikum al-a'immatul mudillun. Apa kata beliau? Yang paling aku takuti menimpa kepada umat ini pemimpin yang menyesatkan. Ya, para juru dakwah yang menyesatkan, para dai yang menyesatkan. Jangan pikir semuanya dai itu baik. Maka caranya bahwasanya tidak semuanya dai itu baik. Dia mengatakan su'atun ala abwab jahannam. Baca di dalam hadisnya di Sahih Bukhari, kitab Wudu bersama. Nanti akan datang, akan lahir, ya, akan nampak persis aku parakan berarti sesuatu. Ala abwab jahannam, yang mana di samping itu neraka jahannam. Man asyadahu qadahu, siapa yang mempunyai melemparkan mereka ini kepada menutupinya ke api neraka. Jadi doa tersebut, ya, para dai yang sifatnya menyampaikan kejelekan, yang menyebarkan syirik, menyebarkan budaya itu fitnah sembarang, lebih banyak daripada menyampaikan kejelekan. Bahkan mereka menduduki tempat-tempat yang posisi yang tinggi. Ya, bagaimana umat tidak bingung melihat televisi itu yang mengaji, mendengarkan ini itu yang menyampaikan ilmu. Bahkan sekarang kita pelajaran yaitu di sekolah-sekolah itu dibuat oleh orang-orang yang sifatnya tidak sampai sedikit. Tidak. Kita perlu menerima berapa banyak karena kita dulu waktu kita masih kecil diajari wudhu itu nawaitu an atawaddoa, nawaitu an atawaddoa li rabbil hasan. Ingatnya. Dan juga nanti bagaimana mengucapnya begini-begini. Demikian kita akan sholat, sholat, usolli dan juga yang lainnya. Begitu pelajaran yang ada. Mereka menuju posisi tertentu. Maka apabila kita tidak menuntut ilmu, dari mana kita tahu ilmu? Ya, jadi bahayanya wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wal qawlu 'ala Allahi ta'ala bila ilmin minhu nasa'a asyirku. Bicara atas nama Allah Ta'ala tanpa ilmu inilah syirik. Syirik. Jangan syirik muncul karena perkara. Jadi pentingnya adalah mulut. Lianna al-musyrik wada'a al-ibadah fi ghairi mawdi'iha. Karena orang musyrik itu meletakkan ibadah yang bukan pada tempatnya. Mestinya doa di depannya ya Rabbi ya Allah, mereka memanggil yang bulan yang bulan. Memanggilnya dipanggilnya ya Rasulullah. Bagaimana beliau meninggal dunia bapaknya ya Rasulullah, lihat taraf ini sebelum sholat dipanggilnya ya Rasulullah, itu doa. Bila telah meninggal dunia mestinya Allah yang dipanggilnya ya Rasulullah, ya Ghawthul Zaman, ya Ghawthul Zaman, mana wahai pelindung, yaitu masa. Dia dimaksudkan bukan Allah Ta'ala oleh mereka, tapi mereka ada wali-walinya. Berapa banyak lisan yang keluar karena yaitu bibit-bibit syirik yang dikeluarkan oleh mereka. Nah, ini perlu kita paham bahayanya bicara tanpa dicari. Wallahu ta'ala wa'ala qad ataba nabiyahu Nuhan alaihi salam. Allah Azza wa Jalla menegur Nabi Nuh alaihi salam. Apa katanya? Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu meminta kepadaku, janganlah kamu bertanya padaku yang kamu tidak punya ilmu, tidak punya dalil. Ya, ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Nuh alaihi salam. Dan masih banyak lagi bahkan juga Allah memberi peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Isra nomor 36. Al-Isra nomor 36. Kalau tadi yaitu Allah menegur Nabi Nuh alaihi salam surat Hud ayat nomor 33. Maka Allah memberitahu Nabi-Nya sebagai belas kasihannya Allah Ta'ala kepada utusannya.
wa'adzaba nabiyahu wa khalilahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga memberi pelajaran Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya, kepada khalilnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kamu Nabi bicara yang tidak kamu itu mempunyai ilmu. Jangan kamu bicara kalau tidak tahu dalilnya. Beliau dilarang berbicara. Ini menjadikan keputusan tidaklah bicara kecuali sesuai dengan yang khusus. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali mendapatkan waktu dilarang oleh Allah Ta'ala bicara sebelum ada dalil, maka bagaimana umatnya? Namanya umat mengikuti nabinya. Namanya ulama para duat yang diikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja hadis al-ulama warasatul anbiya. Maknanya ulama itu harus mewarisi ilmunya. Karena dia bukan ilmu falsafat, bukan ilmu mantik, bukan ilmu bagaimana membaca Quran. Sekarang banyak Quran itu mau dibaca. Rasulullah SAW mau jadi baca, itulah pekerjaan orang falsafah yang menuduh bahwa benar Rasulullah SAW tidak tahu mana ayat, tidak tahu mana hadis. Jadi beliau itu hanya baca, tidak tahu makna. Yang mengetahui maknanya adalah orang filosof tersebut, bagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Hamawiyah. Nah, sekarang muncul manusia yang mau revisi, kata orang yang mau mencoba untuk menakwilkan ayat Al-Quran dengan rasionya. Namun bermunculan lewat wahda-wahda dan segala kelompok yang banyak sekali. Dan itu hanya bisa diketahui orang yang punya ilmu. Ditanya bagaimana kami menjelaskan Quran ini dengan logika kami. Karena para sahabat juga punya logika. Apa bedanya kami dengan sahabat? Tidak ada bicara seperti itu. Kita tidak menjumpai imam pada demikian. Bahkan nanti akan kita dengar bagaimana tawadhu'nya mazhab al-imam empat yang menjadi panutan oleh para ulama. Tawadhu'nya tidak mau bicara kecuali dengan ilmu. Ketika Rasulullah SAW ketika ditanya oleh orang Yahudi, anna nafara minal Yahudi sa'aluhu alaihi salatu wassalam anir ruh, ada sekelompok dari orang Yahudi mencoba menanya Rasulullah SAW tentang ruh. Kiranya beliau nanti bicara dengan bohong. Fa'amsa, maka beliau tidak menjawab. Jadi ini beliau ditanya tidak tahu, tidak mau menjawab. Sekarang kalau ada orang ditanya tidak tahu, tahu menjawab, tahu tidak menjawab. Maka beliau diam. Karena di masalah ruh hatta anzalat al-ayat. Jika turun ayat yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Nah, yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Surat Al-Isra ayat nomor 80. Orang-orang Yahudi itu tanya kepada Nabi tentang ruh. Beritahu ruh itu urusannya Rabb, urusannya Allah, bukan urusan diriku. Katanya makhluk tidak tahu itu apa itu ruh. Nah, begitulah. Rasulullah SAW tidak mau bicara kecuali dengan ilmu. Maka bagaimana umatnya bicara tentang ilmu? Inilah Islam. Inilah Islam, ditanya dalilnya tidak ada. Ditanya dalil, oh ini jatuh, ini dan ini. Dalil maka harus menunjukkan ayatnya. Dan ayat itu sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena para sahabat yang hidup bersama beliau, maka para sahabat yang pertama kali mengerti makna ayat. Dengan kita orang belakangan mengikuti yang kedua. Bagaimana belakangan membuat satu rumusan sendiri. Demikian juga wakan Nabi sallallahu alaihi wasallam la adri bima laysa lahu ilmu. Maka dia mengatakan saya tidak tahu. Kalimat itu tidak punya ilmu. Jadi tidak semuanya sesuatu yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada Rasulullah SAW yang menjawab. Contoh fitnah yang terjadi pada zaman dia. Zaman Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang istri beliau yang paling utama. Ketika bepergian dengan beliau, kemudian juga yang namanya sahabat banyak tujuh. Aisyah radhiyallahu anha berbuat saat berbuat kecil, berbuat sahih dan berbuat kecil. Maka beliau
tidak langsung bagaimana manusia ini menunggu waktu. Menangis Aisyah radhiyallahu anha. Kami yakin Allah akan menurunkan ayat tentang kebersihan diri. Jadi beliau ketika itu istrinya tidak langsung bertindak, menunggu datangnya wahyu. Itu menunjukkan beliau tidak tahu tentang khatib. Tidak mengerti urusan yang lain. Sekarang banyak orang tahu tentang khatib. Ya. Menjual ini untuk mengetahui rezeki dan juga yang lain. Dari mana? Itu kebohongan mereka mencari harta orang dengan cara bohong itu lebih jahat daripada orang merampok. Karena orang merampok hanya merugikan harta. Kalau itu merugikan akidah dan harta seorang. Menjualnya keris dengan 10 juta yang lain. Padahal itu dibuatnya paling mulia itu yang 10.000 atau 15.000 atau 100.000 dia. Begitu ini dikatakan ini untuk menangkal bala yang lainnya. Mengambil satu kertas folio ditulis macam-macam itu untuk mendatangkan rezeki. Sehingga dibelinya oleh orang yang susah. Nah, ibunya orang-orang awam yang kaya. Berbeda orang mencuri dia tidak merusak. Mencuri dia mengambil barang dia itu cuma-cuma dia. Sedangkan mencuri haram maka bagaimana mengambil harta dengan cara penipuan, dengan cara mengatasnamakan tidak juga itu. Rasulullah SAW tidak tahu tentang itu. Dengan bukti ketika difitnah istrinya beliau menunggu datangnya waktu sampai turunan ayat. Nah, inilah bukti. Demikian juga beliau tidak tahu urusan orang. Seandainya tahu urusan orang, tidaklah beliau itu berdarah ketika perang Uhud dan tidak pula akan pecah pula dan tidak hanya diberikan oleh orang kafir. Dan kalau tahu urusan orang, tentunya tidaklah kalah beliau dan tidaklah meninggal dunia pamannya Hamzah ketika perang Uhud. Ini tidak hanya karena sekarang orang mengaku tahu urusan orang itu keren sekali dan laku. Dan banyak penontonnya dan juga banyak yaitu pendengar. Sementara menyampaikan ilmu ini begitulah keadaan. Inilah fitnah yang berakhir. Wa ala hadzal manhaj lahaj as-sahabah. Maka dengan manhaj ini berprinsiplah para sahabat. Pada suatu saat ada seorang nenek. Ja'a atas istilah Siddiq datang kepada yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fasalatuhu an mirasiha. Maka nenek itu menanya, mana warisan saya? Minta ibunya ikuti. Saya kulu jawabnya Abu Bakar, amma fi kitabillahi fala adri laki sayyi'ah. Kalau saya membaca kitab Allah, kamu itu tidak dapat warisan. Sebenarnya dapat warisan biasanya hanya ibu, tidak ada nenek. Gitu. Bahkan juga tidak ada kakek pulang. Yang ada bapak dan juga yang ada ibu. Wa amma fi sunnah subhanallah perkataannya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa amma fi sunnah fala a'lamu syai'an. Ada berbicara dari hati saya belum tahu. Ini khalifah yang bertanya. Yang tawar ketika ditanya mana bagian saya ini. Bagian saya itu berapa? Ya, kalau anak saya meninggal dunia, kemudian ibunya meninggal dunia duluan, nah saya ini dapat berapa? Katanya sama Bakar, ada pun di dalam Quran. Oh, tidak mengatakan. Tapi dalam hati saya tidak tahu. Saya umul Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, maka berdirilah namanya sahabat Mughirah bin Syu'bah. Saya kudu farada lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan bagiannya nenek perempuan yang berkata perempuan dia. Maka bagian nenek ini adalah sepenuhnya. Khalifah dia bentukannya tinggi. Al-Mughirah dia sebagai rakyatnya. Maka Khalifah menerima dia. Subhanallah. Ilmu ayat. Ilmu itu adalah daulah terbuka sesuatu yang hilang dari umat. Maka siapa yang menemukan, maka itulah yang kita ambil. Jadi ketika Al-Mughirah mengatakan bahwa yang berbakar, bahwasanya beliau menentukan bahwa jangan sujud.
au akta sujud saya kulu majlis itu ma'aka. Ya, Abu Bakar bertanya, yang mendukung pendapatmu yang mengatakan kamu itu ketika dari Nabi itu siapa lagi? Saya kulu Muhammad bin Maslamah. Ini wahai Abu Bakar, ini Muhammad bin Maslamah juga mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW dan itu pendapat Islam kalau tidak ada isinya, ya. Atau yang dibaca ditinggal ayatnya kalau tidak ada itu, kalau ada ibu maka gugur, yaitu bagian daripada nenek. Nah ini satu sisi. Lalu itu masulat al-Mughirah, maka sahabat Bakar mendukung dan menerima, yaitu perkataannya al-Mughirah. Karena Mughirah berdasarkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau secara pemimpin wajah ini seperti ini, alangkah indahnya, alangkah sedihnya umat ini. Ya, pemimpinnya tidak mau belajar, sementara dia itu anak buahnya dia belajar. Dan diberitahu kalau mau menerima seperti para sahabat ini alangkah indahnya. Tapi memang ujian pada akhir zaman banyak orang itu menolak sunnah daripada yang menerima dari inilah pentingnya kita bersabar untuk menuntut ilmu karena sedikit orang yang menyampaikan ilmu. Wayati Ibn Umar rajulun fas'alahu an sayyidih. Ibn Umar rajulun sahabat yang mulia, yang banyak ilmunya, banyak hadisnya. Datang salah seorang laki-laki menanya bagaimana hukumnya ini. Faqala la adri. Jadi saya tidak tahu kalau ini saya. Jadi seorang dai, seorang hafiz, seorang mubalik ketika ditanya tidak tahu, itu bukan perkara yang aneh. Dan itu adalah bagian yang hak. Itu adalah benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan beliau ketika ditanya apa itu roh, maka beliau berdiam. Maka ketika turun ayat katakanlah itu hanya Allah. Saya tidak tahu itu urusannya Allah. Qul amru wa qul ruhu min amri rabbi. Demikian juga para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah SAW banyak mengatakan la adri. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih. Ya, jadi dikisah para sahabat supaya kita berikan pertanyaan karena para sahabat itu pun masuk dalam hadis alaikum itu nanti sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin min kamu wajib mengikuti sunnahku dan juga sunnah para sahabatku yang mana berhak untuk menyampaikan petunjuk dan juga mendapatkan petunjuk. Walam yakif al-amru inda hadal had, dan bukan hanya terbatas dalam masalah ini saja. Bal kanu yatawarra'una asfadda tawarru'i min ayyatu bima lam yata'akkadu min sifati. Bahkan para sahabat itu sangat berhati-hati, takut kalau berfatwa masih ragu-ragu dalilnya. Takut kalau berfatwa masih ragu-ragu karena satu-satu orang terluka, orang sedihnya. Begitu para sahabat yang mulia. Tapi karena para sahabat tidak menjadikan kalimat, jadi tidak sebenarnya seperti orang berbeda. Ada yang mengatakan sahabat juga berpendapat baik. Pendapatnya sahabat itu merupakan untaian dari Al-Quran dan Hadis. Tapi pendapat kalian Nabi malah pada zaman sekarang dari mana? Membaca Al-Quran atau baca tafsir tidak mau. Membaca hadis tidak mau. Membenci orang menyampaikan hadis. Membenci orang menyampaikan sahihnya hadis. Dari mana orang tahu ini? Bagaimana bisa makan akalnya, simpulan dengan akalnya para sahabat. Para sahabat menafsirkan itu karena sebagian kumpulan dari ayat yang tidak hafal terlebih dahulu dan juga hadisnya hafal, tidak membuka kisah. Karena dulu, yaitu orang itu menyimpan ilmu di akal, di hafalnya ilmu itu. Kalau sekarang ilmu itu di kitab pun hanya diletakkan di rak al-maru, tidak dibaca. Dari mana ini? Ya ini yaitu perendahan atau kepelajaran kaum muslimin pada zaman sekarang. Sudah tidak punya ilmu yang dihafal, punya kitab tidak dibaca, lalu berpidato berdakwah dengan logikanya. Nah, sekarang kita dengar bagaimana perkataan para ulama kita. Ya, kan tadi dari Al-Quran dan hadisnya yang begitu prinsipnya para ulama. Qala Abu Hanifah al-Imam la yantahi liman lahu islamun. Berkata Imam Abu Hanifah, tidak layak orang yang menamakan dirinya muslim akhadha bi aqwal,
mengambil pendapatku, bukan Abu Hanifah. Karena sunnah. Berkata Imam Abu Hanifah, tidak layak seorang muslim mengambil pendapatku hatta ta'arrada 'ala al-hadits wal kitab al-murtada, sehingga dipaparkan dulu pendapat ini dengan hadisnya beliau dan ayat Al-Quran. Nah, siapa pemimpin pada zaman sekarang, tokoh-tokoh umat yang mau bicara demikian, cari. Kalau memang betul bahaya bilang namanya Imam Abu Hanifah yang hafal Quran, yang hafal hadis, menulis fatwa. Siapa tidaklah layak seorang muslim yang mengambil pendapatku, kemudian dia tidak memaparkan dulu pendapat itu dengan Al-Quran dan hadis. Tidak layak. Maka seharusnya orang mengambil pendapat antara ulama disatukan dulu, dipastikan ada kesamaan, ada dalilnya apa. Kita tidak menjumpai para tokoh umat sekarang kita, bahkan doktrin-doktrin itu harus diajarkan di tengah-tengah kelompoknya atau anak buahnya. Tidak boleh menasihati. Dan bagaimana umat akan paham sih? Jadi penghalang dari sampainya ilmu ini utamanya pada orang-orang tertentu. Dianggap dia memiliki wibawa dan sebagainya lain. وقال إمام مالك سبحانه هذا الذي إمام أبو حنيفة ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أثار نحو الهجرة كل الكلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. Berkata Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam di kota Madinah, berisalah di kamar tempat menyampaikan ilmu di masjidnya. Semua perkataan orang bisa ditolak dan bisa diambil, termasuk perkataan kecuali itu ada qabul. Ini orang yang Indonesia. Macam saya berapa besar rumah Imam Malik dekat dengan rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Malik mengatakan punya tulis dan kitab Al-Muwatta yang itu dibaca oleh para imam dan dengan Muwatta, karena hampir semuanya para ulama setidaknya membaca kitabnya Imam Malik. Begitu nasihatnya, ya, tidak boleh dengan seorang membaca, ya, kitab dan tidak orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak kecuali kalau orang ini harus diambil. Wasyafi yang saya mengatakan tidak ra'aitum qawli mukhalifan lima ra'aita min al-hadith fadrisul kitab di qawli al-mukhalif al-akhbar. Sekali maksudnya kalau kamu membaca perkataanku dalam kitab Al-Qum atau Risalah, lalu kamu menjumpai hadis yang mana hadis itu menentang pendapatku, lemparkanlah perkataanku balik diri dan ambillah hadis itu. Ini ulama-ulama yang terpercaya, ulama-ulama yang takut kepada Allah. Padahal ahli hadis mereka hafal Quran dan hadis. Setelah mencapai itu hafal Quran umur 7 tahun, hafal Muwatta Imam Malik umur 10 tahun. Begitu waroknya kalau kamu melihat kitab ini bertentangan dengan hadis yang sahih, buang jauh-jauh, ambillah hadis yang sahih. Demikian juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, wa Ahmad qala lahu, Imam Ahmad berkata kepada pengikutnya, la taktubu ma qultu, kamu jangan menukil dari yang saya katakan. Bal atlu dzalika utruku dinaka la tuqallid ar-rijal. Tetapi ambillah agama itu dari pokoknya, dari Al-Quran dan hadis. Kemudian kamu janganlah aktif mengikuti membusuk kepada seseorang. Ini imam-imam yang ahli sunnah tidaklah satu pun yang mengajak mari kamu berpendapat saya. Jadi ada mengatakan mazhab Ahmad yang lainnya itu hanya pengikutnya. Imam Ahmad tidak pernah mengajak kamu harus mengikuti pendapat saya. Imam Syafi'i juga tidak pernah mengajak kamu harus mengikuti pendapat saya. Dan orang dia menulis. Tapi yaitu para murid-murid yang saat itu menukil dari imamnya, dari gurunya, maka sehingga dikatakan ini muridnya Imam Syafi'i.
ini muridnya Imam Ahmad. Karena masing-masing punya murid. Karena yang diajarkan adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Itu adalah bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala yang dapat kita ambil kaitan pentingnya kita bagaimana bermanhaj dengan manhaj yang sahabat secara sahabat di dalam bicara apapun tentang masalah tafsir sesuai dengan dalil Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Mudah-mudahan dengan disampaikan yang cukup dia itu banyak faedahnya ini Allah Subhanahu wa taala beri dia itu hidayah dan taufik kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta